Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Ayu Purnomo dari kelas Teknik Informatika Reguler Malam. Saya akan menjelaskan tugas untuk UAS Rekayasa Perangkat Lunak. Pertama, pengertian waterfall. Model waterfall atau seringkali disebut sebagai classic life cycle adalah model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Dimulai dari spesifikasi kebutuhan konsumen dan berkembang melalui proses perencanaan atau planning, pemodelan atau modeling, pembangunan atau construction, dan penyebaran atau deployment, yang berujung pada dukungan terus-menerus untuk sebuah perangkat lunak yang utuh. Model ini dapat digunakan pada saat kebutuhan untuk sebuah masalah yang telah dipahami dengan baik, dan pekerjaan dapat mengalir secara linear dari proses komunikasi hingga penyebaran atau deployment. Namun, dalam pengembangannya perangkat lunak, model ini cenderung menjadi salah satu pendekatan yang kurang interaktif dan fleksibel, karena proses mengalir satu arah atau ke bawah seperti air terjun. Tahapan model waterfall. Yang pertama, requirement gathering and analysis. Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Yang kedua, desain. Dalam tahap ini, pengembang akan menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan faktor perangkat lunak hingga algoritma yang detail. Yang ketiga, implementasi. Adalah tahapan di mana seluruh desain diubah menjadi kode-kode program. Yang keempat, integration of testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan fungsi pada software terdapat kesalahan atau tidak. Yang kelima, verifikasi. Adalah klien atau pengguna menguji apakah sistem tersebut telah sesuai dengan yang disetujui. Yang keenam, operation on maintenance, yaitu instalasi dalam proses perbaikan sistem sesuai yang disetujui. Manfaat model waterfall. Keunggulan model pendekatan pengembangan software metode waterfall adalah pencerminan kepraktisan rekayasa yang bisa membuat kualitas software tetap terjaga, jenis model yang bersifat lengkap sehingga proses pemeliharaannya lebih mudah. Kelemahan model waterfall. Kelemahan model waterfall ini adalah lambatnya proses pengembangan perangkat lunak. Dikarenakan proses yang satu tidak bisa diloncat-loncat, maka dari itu model ini akan memakan waktu dalam pengembangannya. Kelemahan yang lain, kinerja tidak optimal dan tidak efisien. 2. Pengertian V model. Model V adalah salah satu model proses pengembangan lunak, juga berlaku untuk perangkat keras yang merupakan variasi representasi dari model waterfall. Model V menggambarkan hubungan dari aksi jaminan kualitas atau quality assurance ke aksi yang berhubungan dengan komunikasi, pemodelan, dan aktivitas pembangunan awal. Ketika tim pengembang perangkat lunak bergerak ke sisi kiri V, kebutuhan dari masalah dasar disempurnakan menjadi representasi yang lebih rinci dan teknis dari masalah dan solusinya. Setelah kode dihasilkan, tim bergerak ke sisi kanan V, yang pada dasarnya melakukan serangkaian tes, tindakan penjaminan kualitas, yang memvalidasi masing-masing model yang dibuat di saat tim bergerak ke sisi kiri. Proses V model. Pertama, proses verification. Dalam proses ini terdapat fase sebagai berikut. Yang pertama, requirement analysis. Fase pertama dalam siklus di mana semua informasi kebutuhan pengembangan informasi digali dari customer. Di dalam fase ini melibatkan proses komunikasi yang intensif dengan customer untuk memahami kebutuhan sistem dengan tepat. Yang kedua, sistem desain. Setelah Anda memiliki requirement produk yang jelas dan terperinci, sekarang saatnya untuk merancang sistem dengan lengkap. Yang ketiga, architectural design. Spesifikasi arsitektur dipahami dan dirancang dalam fase ini. Biasanya lebih dari satu pendekatan teknis diusulkan dan keputusan akhir diambil berdasarkan kelayakan teknis dan finansial. Desain sistem dipecah menjadi lebih kecil untuk menjadi modul yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang keempat, modul desain.
Dalam fase ini, desain internal terperinci untuk semua modul sistem diverifikasikan. Penting bahwa desain harus kompatibel dengan modul lain dalam arsitektur sistem dan sistem eksternal lainnya. Kemudian proses coding. Proses coding untuk membuat modul sistem yang telah dirancang pada tahap desain dilakukan pada fase coding. Bahasa pemrograman yang paling cocok diputuskan berdasarkan kebutuhan sistem dan arsitektur. Proses coding dilakukan berdasarkan pedoman dan standar coding. Baris kode yang ditulis melewati banyak kode review dan dioptimalkan untuk kinerja terbaik sebelum final build. Selanjutnya, proses validasi. Dalam proses validasi terdapat beberapa fase diantaranya selain berikut. Unit testing. Unit test yang dirancang dalam fase modul desain dijalankan pada kode yang sudah ditulis selama fase validasi ini. Unit testing adalah pengujian pada tingkat kode dan membantu menghilangkan bug pada tahap awal meskipun semua bug tidak dapat diungkap oleh unit testing. Kemudian integration testing. Integration testing dikaitkan dengan fase arsitektural desain. Integration testing dilakukan untuk menguji koeksistensi dan komunikasi modul secara internal dalam sistem. Kemudian sistem testing. Sistem testing secara langsung terkait dengan fase sistem desain. Sistem testing memeriksa seluruh fungsionalitas sistem dan komunikasi sistem yang sedang dikembangkan dengan sistem eksternal. Kemudian asisten testing. Asisten testing dikaitkan dengan fase requirement analysis dan melibatkan pengujian produk di lingkungan pengguna. Acceptance testing mengungkap masalah kompatibilitas dengan sistem lain yang tersedia di lingkungan pengguna. Selain mengungkap masalah kompatibilitas dengan sistem lain, pada fase ini juga mampu mengungkap masalah non-fungsional seperti load dan performance kinerja sistem di lingkungan pengguna yang sebenarnya. Kelebihan dari V-model. Pertama, model yang menerapkan disiplin tingkat tinggi dan fase-fase model. Dalam model diselesaikan satu persatu. Yang kedua, dapat bekerja dengan sangat baik untuk proyek kecil. Yang ketiga, sederhana dan mudah untuk dipahami serta digunakan. Yang keempat, mudah untuk memanage karena sifat kekakuan dari model dan setiap fase dalam siklus memiliki tujuan yang spesifik. Kelemahan dari V-model. Yang pertama, memiliki risiko dan ketidakpastian yang tinggi apabila diaplikasikan untuk proyek-proyek besar. Kedua, model tidak bagus untuk proyek yang kompleks dan berorientasi objek. Ketiga, model yang buruk untuk proyek yang panjang dan berkelanjutan. Keempat, tidak cocok untuk proyek yang dimana requirement-nya mudah sekali berubah. Kelima, tidak ada sistem yang dapat digunakan sampai satu siklus selesai. Selanjutnya, pengertian Scrum. Scrum adalah metode pengembangan perangkat lunak agile yang dikembangkan oleh Jeff Sutherland dan tim pengembangannya di awal 1990-an. Selanjutnya, pengembangannya lebih lanjut tentang metode Scrum telah dilakukan oleh Schwaber dan Bedell. Prinsip Scrum konsisten dengan manifesto Agile dan digunakan untuk memandu kegiatan pengembangan dalam suatu proses yang menggabungkan kegiatan kerangka kerja berikut: kebutuhan, analisis, desain, evolusi, dan pengiriman. Dalam setiap kegiatan kerangka kerja, teks menjadi dalam pola proses yang disebut sprint. Pola proses Scrum. Yang pertama, product backlog. Product backlog berada dalam tanggung jawab product owner. Product backlog adalah daftar utama dari semua fungsi yang diinginkan dalam produk. Metode Scrum tidak mewajibkan dokumentasi semua persyaratan pada awal proyek. Yang kedua, sprint backlog. Perencanaan sprint dilakukan dalam pertemuan atau meeting antara product owner dan tim developer yang akan bekerja sama untuk memilih produk backlog untuk dimasukkan ke dalam proses sprint. Hasil dari pertemuan yaitu sprint backlog. Selanjutnya, sprint. Sprint merupakan suatu kerangka waktu yang berdurasi paling lama 1 bulan untuk mengembangkan produk yang akan dirilis.
Di dalam sprint terdapat dua bagian pekerjaan. 1. Pertemuan harian. Merupakan pertemuan di mana setiap 24 jam atau 1 hari, tim pengembangan bertemu untuk membahas proses pengembangan produk. Kedua, refleksi sprint. Merupakan pertemuan yang dilakukan setiap bulannya yang bertujuan untuk membahas hal dari sprint backlog yang telah berjalan dan telah berhasil dikerjakan, serta dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk pada sprint yang berikutnya. Increment. Increment adalah hasil dari produk backlog yang sudah selesai dikerjakan pada sprint. Di akhir sprint, increment harus sudah benar-benar selesai, yang berarti harus dalam keadaan yang useful. Sekian penjelasan saya tentang tugas UAS rekayasa perangkat lunak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.